Gini bro, pastinya gue jamin telinga lu pasti udah sering atau bahkan udah terbiasa denger omongan ini. Gak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga. Nah itu kalimat paling mematikan yang pernah dilontarkan buat ngelumpin semangat hidup jutaan orang banyak di negeri yang katanya paling agamis ini. Gue ulang lagi ya, di negeri yang katanya paling agamis ini. Kalimat yang dibungkus kayak motivasi mahal tapi aslinya seperti racun. Karena begitu lo percaya, lo akan mulai menerima penderitaan lo itu. Lo akan mulai meyakini bahwa kemiskinan lo itu adalah sesuatu yang mulia dan juga sesuatu yang harus dipertahankan. Padahal faktanya nggak ada satupun manusia di dunia ini yang mau hidup miskin kalau dia dikasih pilihan antara pengen kaya atau pengen miskin. Tapi kayak di sini bukan berarti semua orang harus jadi sultan. Dan di sini lo boleh ngeles, lo boleh ngebela narasi lama lo itu, tapi kenyataan di lapangan udah ngebuka semua boroknya. Coba deh lo lihat aja pejabat kita, mereka itu udah digaji sama negara, udah dapat tunjangan, dapat fasilitas, bahkan tidur aja kadang pakai uang rakyat. Tapi kenapa mereka masih korupsi dan kenapa mereka masih ngutil anggaran? Karena ya satu hal, yaitu mereka nggak mau hidup miskin, titik. Nah tapi di sini lo jangan bayangin miskin itu artinya cuma nggak punya uang atau hidup di kolong jembatan. Itu beda bro. Kalau itu miskin melarat. Nah kalau buat mereka miskin itu artinya turun kelas. Ibaratnya gini, yang biasanya tiap hari makan malam di resto mahal, sekarang palingan cuma 1 kali seminggu. Ditambah lagi mereka nggak bisa lagi koleksi mobil baru dan nggak bisa lagi punya gengsi gede. Jadi ketika gaya hidup mereka mulai turun, otaknya langsung cari celah buat nyolong. Mereka nggak peduli apa itu dosa dan apa itu akhirat. Yang penting di otak mereka itu intinya jangan sampai miskin. Dan konyolnya lagi masyarakat kita masih nyebut mereka yang terhormat, padahal kelakuannya yang terbusuk. Nah lu pikir cuma pejabat doang yang alergi sama kata miskin? Kalau lu mikir gini, lu salah besar bro. Pemuka agama juga nggak kalah licik. Di sini lu nggak usah pura-pura tutup mata dan ngebela pemuka agama lu itu. Lo bisa lihat sendiri berapa banyak pemuka agama yang hidupnya lebih enak dari jemaahnya. Ceramahnya tiap minggu tapi honornya bisa dapat puluhan sampai ratusan juta. Dan khotbahnya tentang kesederhanaan. Padahal di parkirannya punya mobil mewah, rumahnya bertingkat, pakai AC, dan anak-anaknya semuanya sekolah di luar negeri. Tapi isi ceramahnya dia bilang bersyukurlah jadi orang miskin. Sabar, ini jalan menuju ke surga. Buset bro, lo gila apa gila nih? Sabar apaan kalau perut aja masih lapar, tagihan listrik masih numpuk, dan anak gak bisa sekolah. Kalau miskin itu jalan ke surga, gue tantang gini aja deh. Coba yang ngomong gitu mulai besok, lo coba hidup di gubuk bambu, mandi di kali, dan makan nasi pakai garam doang. Berani nggak gue tantang gitu? Dan apakah lo masih nganggap kalau itu kenikmatan surga? Coba lo jawab. Nah yang lebih kocaknya lagi generasi muda sekarang yang katanya pintar, realistis, dan melek digital, tapi masih ada aja yang percaya kemiskinan itu berkah. Lo bisa ngomong sampai berbusa, kuar-kuar soal kesederhanaan, tapi kenyataannya semua orang hari ini hidup demi satu hal, yaitu duit. Semua aspek hidup lo diukur dari situ. Ketika lo mau nikah, lo harus punya duit kan? Ketika lo mau kerja, lo butuh duit juga kan? Atau kalau lo mau sehat, sama aja, butuh duit juga. Bahkan buat mati aja sekarang mahal bro. Tapi masih ada yang bangga jadi miskin. Kayak kemiskinan itu sebuah prestasi. Seandainya lo mati karena nahan lapar, itu pun gak ada medali emas yang turun dari langit. Yang ada lo dikubur pelan-pelan, dilupakan, dan hidup lo dianggap gagal. Media juga turut andil dalam mendoktrin masyarakat kita. Sadar nggak sadar, coba lo lihat sinetron Najab. Karakter utamanya selalu digambarin sebagai orang miskin yang sabar, soleh, dan penuh ujian. Dia diinjak-injak, dihina-hina, sambil nunggu dapat keajaiban dari Tuhan. Dan ini skenario paling norak menurut gua. Karena faktanya kalau di dunia nyata, lo miskin, ya lo diludahin. Lo nggak punya uang, ya lo bakalan dianggap orang yang nggak penting. Beda banget kan sama di sinetron yang ngajarin lo buat nerima, buat diem aja, dan buat nunggu uang turun dari langit. Makanya dari sini gue bisa bilang, hidup lo itu bukan sinetron tapi realita bro. Dan dibalik itu semua ada satu hal yang lebih busuk, yaitu sistem politik kita. Miskin itu bukan cuma realita dari segi ekonomi tapi juga bahan politik. Lo tahu nggak kenapa program bantuan sosial selalu gencar menjelang pemilu? Karena orang miskin itu sumber suara dari proyek calon pemimpin yang akan datang. Lo dikasih beras 2 kilo, minyak 1 liter, terus disuruh milih caleg yang sama tiap 5 tahun. Dan tragisnya lo nerima, karena lo lagi lapar, karena lo diajarin buat bersyukur terus. Dan lo nggak sadar, lo dijadiin pion, dipakai, dimanfaatin. Terus lo dapat apa coba? Nggak ada bro, lo nggak dapat apa-apa, dan lo tetap miskin. Dan di saat lo miskin lagi, malah mereka yang naik jabatan, naik mobil baru, dan ngumbar janji palsu yang sama tiap musim kampanye. Gokil kan? Dan ini bakal terus-terusan kejadian. Kemiskinan di negeri ini udah berubah jadi alat buat nunjukin kesolehan, alat buat nyari simpati, alat buat ngontrol masyarakat biar nggak banyak orang yang nuntut.
Dan masyarakat pun diajarin buat bangga jadi miskin. Bangga karena katanya surga itu untuk orang yang sabar. Padahal kenyataannya gak ada tuh satupun orang kaya yang mau nuker posisinya dengan lo yang miskin. Gak ada pejabat yang rela tinggal di kolong jembatan demi surga. Dan gak ada pemuka agama yang mau hidup di gubuk tanpa listrik demi hidup sederhana. Semua orang ngejar kenyamanan dan semua orang ngejar uang. Tapi kalau lo masih percaya kemiskinan itu tiket masuk surga, ya udah terusin aja kegoblokan lo itu. Nah yang tolol itu bukan mereka yang hidup mewah sambil ceramah, tapi justru lo yang masih nelan mentah-mentah semua narasi basi itu. Lo dibikin percaya bahwa penderitaan lo itu suci, padahal seharusnya lo marah. Lo harus nuntut hak lo sendiri, lo harus berjuang buat hidup lebih baik. Tapi lo malah bangga jadi miskin. Lo pelihara status lo kayak itu lambang kesolehan, dan lo wariskan kemiskinan ke anak lo dan bilang ini takdir. Tapi lo gak sadar kalau lo itu lagi ngewarisin penderitaan dari generasi ke generasi. Lo pernah mikir nggak kenapa kemiskinan kayak nggak ada habisnya di negeri ini? Dari zaman bokap nyokap lo sampai sekarang siklusnya muter di satu tempat. Ibaratnya bokap lo kerja keras seumur hidup buat ngasih lo makan, dan lo tumbuh di tengah keterbatasan, terus giliran punya anak, lo ngulangin lagi cerita yang sama, yaitu miskin, ngirit, tahan lapar, dan numpuk utang. Gitu-gitu aja terus. Dan masyarakat nganggap itu semacam siklus yang normal. Katanya sih ini kehidupan, padahal ini bukan kehidupan, ini sistem. Sistem yang ngebikin kemiskinan bukan sekedar akibat, tapi produk politik dan budaya yang sengaja dipelihara. Lo bisa lihat kan kampanye politik setiap 5 tahun sekali. Siapa coba target utamanya? Ya orang miskin, karena orang miskin itu gampang dibeli. Lo kasih bantuan sembako atau janji-janji kosong, udah lo bakal dapat suara. Dan kalau lu perhatiin politisi kita itu tuh bukan pengabdi rakyat, tapi pengabdi suara. Dan suara itu paling gampang dikumpulin dari mereka yang lapar, dari mereka yang putus asa, dan dari mereka yang udah terbiasa hidup sebagai beban negara. Nah orang miskin ini dijadiin alat transaksi kekuasaan. Dan ketika caleg itu menang, ya udah lu ditinggalin. Gak peduli hidup lu makin sengsara atau enggak, yang penting mereka naik pangkat, dan sementara itu lu tetap ngunyah nasi basi. Dan lo sadar gak para pejabat itu justru butuh lo jadi miskin? Karena kalau semua orang kaya, pintar dan mandiri, siapa yang bisa mereka bodohi? Siapa yang bisa mereka gendong di tiap musim kampanye? Lo pikir mereka mau naikin kualitas lo? Dan lo pikir mereka mau kasih akses modal biar lo bisa buka usaha sendiri? Sebenarnya yang mereka pingin adalah rakyat yang cukup hidup tapi nggak pernah bisa cukup cerdas buat nuntut hak. Rakyat yang kerja tapi yang gajinya pas-pasan. Rakyat yang taat tapi nggak pernah nanya kenapa listrik mahal, BBM naik, atau tanah lo digusur. Sehingga lo dikondisikan untuk jinak kayak anjing yang cukup dikasih tulang biar nggak gigit majikannya. Dan akan makin parah ketika mindset lo sendiri ikut jadi bagian dari penjajahan itu. Lo percaya miskin itu takdir. Lo percaya bahwa hidup susah itu ujian yang harus lo peluk dengan senyuman. Sementara itu lo gak pernah diajarin buat marah. Lo gak pernah dikasih ruang buat ngerasa layak punya hidup lebih baik. Karena dari kecil lo udah dicekokin dongeng tentang kesolehan dalam kemiskinan. Bahkan kadang guru agama lo sendiri nyuruh lo buat ikhlas untuk miskin. Padahal dia naik mobil Avanza sambil bilang, jangan iri sama rezeki orang lain ya. Lah kan tai ya. Sekarang gini, gue mau tanya, emang ada agama yang larang orang jadi kaya? Gak ada bro, lo cari sampai mata lo katarak juga gak bakal ketemu. Semua ajaran agama cuma bilang satu hal, jangan rakus. Tapi kalau jadi kaya, ya sah-sah aja, bahkan disuruh asal lo gak nyenggol hak orang lain. Tapi masalahnya kenapa masih banyak pemuka agama yang ngasih kesan seolah-olah hidup miskin itu lebih suci, lebih mulia, lebih dekat sama Tuhan. Bullshit amat bro. Sekarang lu ditantang nih, coba lu tanya langsung ke ustadz, ke pendeta, atau ke siapapun itu yang sering ceramah soal kesederhanaan. Tanya gini aja, kalau jadi miskin itu jalan mulia, kenapa bapak nggak sekalian buang mobil bapak dan tinggal di rumah gubuk aja? Katanya sedekah itu kan wajib buat yang beriman. Ya udah, sedekahin aja semua harta bapak ke fakir miskin dan tinggal mulai dari nol lagi. Berani nggak? Ya nggak akan. Gue jamin dia pasti ngeles. Karena dia juga tahu miskin itu nyiksa dan dia nggak mau ngerasain itu. Karena dia juga manusia yang doyan kenyamanan sama kayak lo. Tapi yang jadi bedanya, dia punya mimbar buat nyuruh lo sabar, nyuruh lo pasrah, dan nyuruh lo nerima nasib. Padahal dia sendiri udah jauh ninggalin realita yang dia khotbahin. Nah ironisnya lo dengerin dia sambil nahan lapar. Orang tua miskin pun seringkali jadi pengulang kesalahan, bukan karena jahat, tapi karena sistem yang bikin mereka buta. Mereka dididik buat percaya bahwa anak yang patuh, yang gak neko-neko, dan yang rajin ibadah itu adalah anak yang baik. Mereka bangga punya anak soleh meski tiap hari anak itu kelaparan. Mereka rela anaknya gak sekolah tinggi asal gak jadi beban. Padahal justru itu yang bikin siklus ini gak akan putus. Lo lahir miskin, lo tumbuh miskin, lo punya anak lo nerusin kemiskinan lo. Dan anak lo nanti bakal bangga bilang ke anaknya, kakek nenekmu dulu juga hidup susah, jadi kamu harus sabar ya. Lah sabar mulu, kapan kayaknya goblok?
Akhirnya kita semua hidup di dalam ekosistem kemiskinan yang dirancang dan dipelihara. Lo pikir ini nasib, padahal ini udah didesain. Negara, agama, budaya, bahkan keluarga, semuanya nyatu bikin lo percaya bahwa kemiskinan itu bagian dari identitas lo. Dan begitu lo percaya, lo akan bela mati-matian status lo itu. Dan lo akan ngerasa diserang kalau ada orang yang ngajak lo untuk keluar dari zona itu. Sehingga lo akan manggil orang realistis itu sebagai orang yang terlalu duniawi. Sementara lo akan merasa mulia dengan hidup susah dan merasa berdosa kalau mulai nyari kenyamanan. Padahal yang salah itu bukan karena lo pengen kaya. Yang salah itu karena lo kaya dari nyolong. Yang salah itu kalau lo ngejar uang sambil nginjek orang lain. Tapi kalau lo pengen hidup layak, bisa bayar sekolah anak, bisa bawa orang tua lo berobat, bisa makan enak 3 kali sehari, itu bukan dosa, itu hak. Dan yang nyuruh lo percaya itu dosa, biasanya adalah mereka yang udah kaya duluan dan pengen lo tetap miskin selamanya. Lo mau hidup susah itu hak lo sendiri, tapi lo bangga sama hidup susah yang lo anggap suci, itu udah bukan kesalahan sistem lagi, itu penyakit mental. Karena kemiskinan itu bukan kehormatan, bukan medali, dan bukan sebuah bentuk pencapaian. Itu tanda bahwa ada yang rusak, ada yang dijahati, dan sialnya lo malah peluk penderitaan itu kayak warisan emas. Apa lo nggak malu mati dalam kondisi yang sama kayak lo lahir, yaitu miskin, lemah, dan cuma bisa bilang yang penting masuk surga. Surga, lo pikir cuma buat orang yang hidupnya menderita. Kalau gitu logikanya semakin sengsara hidup lo, semakin besar peluang lo ke surga. Lah kenapa nggak sekalian aja lo siksa hidup lo tiap hari? Nggak usah kerja, nggak usah sekolah, ngemis aja sekalian. Tapi nggak ada kan yang mau ngelakuin itu, karena semua orang juga tahu hidup susah itu nyiksa, bukan mulia. Di sini gue nggak bilang jadi kaya itu segalanya, tapi hidup layak itu hak semua orang. Punya rumah yang gak bocor, makan 3 kali tanpa mikir besok harus gimana, dan bisa nyekolahin anak sampai lulus, itu bukan bentuk kemewahan lo. Itu normal, tapi sistem ini udah ngebikin lo nganggep semua itu kayak mimpi, kayak hadiah, dan kayak bonus. Padahal harusnya itu jadi standar, dan tugas lo sekarang bukan nerima, tapi ngancurin pola pikir yang bangga jadi korban. Kalau lo mati miskin dan diem aja seumur hidup, gak ada yang bakal nginget nama lo bro. Yang ada lo cuma jadi angka statistik. Tapi kalau lo bangkit, lo bangunin keluarga lo tolak narasi lama, dan lo lawan sistem yang bikin lo stagnan, itu baru namanya hidup lo berarti. Jadi lo mau pilih mana? Lo mau mati miskin dan bangga, atau lo mau hidup layak, berdiri tegak, dan buka jalan buat generasi lo keluar dari lingkaran setan ini? Lo gak perlu jawab sekarang, karena nanti hidup lo sendiri yang bakal jadi jawabannya.